Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ruang dengar Anda. Dengan saya Romo Alexander Pambudi SC dalam program Nuansa Iman, Selasa 6 April 2021. Disiarkan langsung dari Radio Suara Wajar 96,8 FM, Jalan Cendana nomor 26 Pahuman, Bandar Lampung. Pendengar yang terkasih, hari ini sangat istimewa. Ada dua hal paling tidak yang membuat malam ini istimewa. Pertama adalah tema yang akan kita bahas, yaitu seputar tahun Santo Yusuf. Khususnya surat apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus Patris Corde, yang pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yusuf itu sebagai pelindung gereja semesta diluncurkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Sebuah surat apostolik yang dikeluarkan Bapak Suci di Roma pada 8 Desember 2020 yang lalu. Dan yang kedua yang membuat kita istimewa pada malam hari ini, kita akan ditemani narasumber yang istimewa juga dan pasti sudah tidak asing lagi bagi pendengar Suara Wajar, yaitu Bapak Yudo, Bapak Dwijo dan Bapak Sudianto. Selamat malam, Pak Sudiono. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Romo. Ya, mantap sekali malam hari ini. Mantap. Nah, pendengar yang terkasih, sedikit informasi awal tentang surat apostolik Patris Corde. Dengan surat apostolik Patris Corde ini, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti dengan hati seorang bapa, Paus Fransiskus memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta oleh Beato Paus Pius ke-9. Untuk memperingati peristiwa tersebut, Bapak Suci telah mencanangkan tahun Santo Yosef, yaitu dimulai tanggal 8 Desember 2020 yang lalu hingga 8 Desember 2021. Dalam surat apostoliknya tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut dan penuh kasih, Bapa yang patuh, Bapa yang menerima, Bapa yang secara kreatif pemberani, Bapa yang sedang bekerja, dan Bapa dalam bayang-bayang. Nah, pendengar yang terkasih, surat apostolik ini memang terdiri dari 7 nomor. Tapi malam ini kita akan membahas 3 nomor pertama. Dan 4 nomor lainnya akan kita bahas minggu depan. Nah, kita akan mengupasnya lebih dalam bersama para narasumber. Sebelum melanjutkan pembicaraan, diskusi kita akan jeda dan mendengarkan sebuah lagu tentang Santo Yosef. Lagu ini akan mengantar kita untuk melihat siapa itu Santo Yosef, memberi gambaran kepada kita. Setelah jeda, di bagian pertama diskusi kita akan berbicara tentang sedikit latar belakang tahun Santo Yusuf dan bertanya kepada para narasumber, apa kesan mereka terhadap tahun Santo Yusuf dan tentu juga terhadap pribadi Santo Yusuf itu sendiri. Di bagian pertama ini kita akan melihat sedikit latar belakang tahun Santo Yusuf dan nanti kita juga akan bertanya kepada para narasumber tentang kesan mereka terhadap pribadi Santo Yusuf atau juga khususnya tahun ini kita memperingati tahun Santo Yusuf. Nah, yang pertama kita akan ke Pak Yudo. Pak Yudo kalau boleh berbagi sedikit tentang latar belakang dari tahun Santo Yusuf ini, Pak, kepada para pendengar. Monggo, Pak. Iya, terima kasih Romo. Nah, yang harus kita tahu sedikit itu tentang perbedaan. Dalam gereja itu ada dokumen gereja yang dibagi-bagi dalam misalnya konsili, ensiklik, lalu ini Carta Apostolica, ya. Ini beda-beda ya. Tingkat tingkat kekuatan hukumnya, katakanlah begitu kalau kita berbicara tentang hukum ya. Ini sifatnya adalah surat apostolik, artinya kalau kita terjemahkan itu seperti
surat gembala. Ya. Jadi surat gembala itu apa isinya? Isinya adalah refleksi dari sang gembala. Dalam hari ini adalah Paus Fransiskus yang mencoba untuk menyampaikan pandangannya, pendapatnya, refleksinya yang berkaitan dengan peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Nah, artinya kurang lebih pada tahun 870 itu Paus Pius yang ke-9 itu menyampaikan suatu pemakluman menunjuk Santo Yusuf sebagai pelindung gereja Katolik. Nah, kenapa pertanyaannya kok Santo Yusuf jadikan pelindung gereja Katolik? Nah, kalau kita melihat bahwa peran Santo Yusuf meskipun tidak tertulis secara rinci dalam tradisi tertulis gereja yaitu kitab suci, tetapi dalam tradisi-tradisi pengajaran dipahami bahwa Santo Yusuf itu adalah bapak yang katakanlah tanda kutip ya, bapak angkatnya Yesus, karena Maria dan Yusuf itu kita tahu menikah ketika Maria sudah mengandung Yesus dalam perutnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf kalau kita melihat dalam kutipan-kutipan kitab suci, bagaimana ketika pada mulanya dia mau menceraikan secara diam-diam, lalu mendengar suara malaikat atau melihat dalam mimpinya, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, Yusuf taat. Kemudian ketika kecil, bagaimana Yusuf itu Yesus kecil membawa bahkan sebelum lahirnya membawa Maria mengungsi ke Mesir. Dari Mesir dia kembali lagi ke Galilea, ke Nazaret, dan akhirnya bahkan dalam satu sensus Markus misalnya melihat bagaimana Yesus itu dimasukkan dalam keluarga Daud. Nah, Daud itu dari mana? Dari Yusuf. Nah, disinilah kemudian nampak Bapak Suci Fransiskus itu mau mengajak kita untuk merefleksikan kembali apakah sifat spiritualitas dari Santo Yusuf itu masih relevan pada saat ini. Masih bisa kita hidupi dan apa yang bisa kita pelajari dari sikap dan sifat dari Santo Yusuf ini. Sementara itu Romo. Baik, terima kasih Pak Yudo. Dan nanti kita pasti akan lebih dalam ke sana ya untuk mengangkat, untuk melihat secara lebih detail lagi sebenarnya semangat apa sih yang dihidupi oleh Santo Yusuf dan itu relevan untuk kita, untuk umat beriman semuanya. Nah, saya mau ke Pak Dwijo terkait dengan kesan ya, terkait dengan kesan tahun Santo Yusuf ini gemanya di paroki itu bagaimana sih Pak selama ini gitu ya. Termasuk nanti saya minta juga Pak Sudi bersharing juga tentang kesannya di parokinya, lalu juga mungkin kesan pribadi juga boleh itu Pak. Monggo Pak Dijo. Terima kasih Romo. Yang pertama, tahun Santo Yusuf pernah dikumandangkan. Tetapi sayang bahwa tumburan dengan tahun Ekaristi. Oke, khusus di keuskupan kita Pak ya. Keuskupan ya. Kalau yang tahun Santo Yusuf mondial ya, untuk seluruh dunia. Nah, maka dari itu kurang begitu bergema berkaitan dengan tahun Santo Yusuf ini karena lebih untuk keuskupan Tanjung Karang lebih menekankan pada tahun Ekaristi ini ya Romo. Sehingga ya begitulah berkaitan dengan tahun Santo Yusuf. Lalu yang kedua, sosialisasi apalagi surat apostolik, melihat judulnya aja pusing loh Romo. Patris Corde. Apa itu ya? Tadi saya juga mikir-mikir Cor Cordis. Wah, ini jangan-jangan Romo Alek ini skillit ini ya. Kenapa Pak? Mentang-mentang hati Yesus serikat. Gak ada hubungannya Pak. Gak ada ya, tapi core-nya itu yang tadi mikir-mikir. Oh ya. Dari Romo Direktur memang kita harus topiknya ini begitu Pak.
Jadi kurang Iya. dengan surat apostolik ini kurang umat sendiri, saya pikir juga kurang familiar begitu ya. Kurang familiar ya. Iya. Lalu berkaitan dengan kepribadian, ya terus terang hampir sama dengan Maria. Artinya begini, Yusuf ini ya seorang suami biasa, seorang bapak biasa, sejauh lepas dari Yesus, ya. Maka dari itu Yusuf ini menjadi topik yang berarti bermakna bagi gereja Katolik sejauh terikat dengan Yesus. Hal ini juga sama dengan Maria. Maria itu ibu biasa kalau lepas dari Yesus. Ya. Nah, itu bahkan ada istilah ya, Pak ya, per Maria. Nah, itu Pak, betul sekali. Ya. Terus yang kedua, Santo Yusuf satu sisi kurang familiar dalam umat, meskipun banyak yang memakai nama, ya, nama baptisnya. Mengapa? Karena memang riwayat hidupnya hanya sedikit, dikupas oleh dua penginjil kalau nggak salah ya, Romo. Matius dan Lukas. Nah, itu agak ada data-data sedikit lah ya, berkaitan dengan Yusuf ini. Nah, maka dari itu sungguh pada kesempatan ini sesuatu yang sangat berharga bahwa Paus Fransiskus ingin mengupas tuntas, ingin mendalami dan ingin mengungkapkan apa yang menjadi spiritualitas dari Santo Yusuf ini. Nah, itu nanti ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Santo Yusuf, memang tadi saya katakan kurang familiar karena di tengah umat sendiri atau mungkin komisi-komisi pengembangan iman juga kurang begitu mendalami mengenai tokoh Yusuf ini. Sehingga tokoh Yusuf ya umat tahu sih cerita dari Injil. Paling-paling kalau nggak salah sampai Yesus usia 12 tahun ya. Disitulah ya itu pun hanya sekilas, bahkan lebih Maria yang ditekankan dalam kisah Injil itu. Maka dari itu mungkin umat ingin banyak ya, ingin banyak tahu katakanlah biografi ya, mengenai tokoh Yusuf ini siapakah dan bagaimana. Nah, nanti dalam pembicaraan ini sangat berarti bahwa Santo Yusuf mempunyai peran yang sangat besar mendampingi Maria, dan ini sangat berarti juga nanti bagi keluarga-keluarga Kristiani, khususnya para bapak-bapak ini, Romo. Ya, yang punya ya dengan refleksinya Paus Fransiskus ini menjadi lebih menguatkan iman bagi para bapak-bapak dalam keluarga Kristiani. Sementara itu dulu, Romo. Baik, terima kasih Pak Dwijo. Khususnya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu, anak-anak juga akan sangat terbuka untuk belajar, Pak ya, dari spiritualitas Santo Yusuf. Baik, saya ke Pak Sudi, Pak. Mungkin kesan juga mungkin di paroki atau juga kesan pribadi tentang Santo Yusuf, monggo, Pak. Baik, pertama untuk tahun Santo Yusuf dulu ya, Mas. Monggo. Memang saya yakin banyak umat yang tidak tahu pencanangan tahun Santo Yusuf. Ya. Ini terlihat dari yang selama ini bahwa surat apostolik itu jarang untuk dikomunikasikan ya, disosialisasikan baik oleh romo paroki maupun juga di dalam pertemuan-pertemuan atau komunitas-komunitas. Nah, kemudian Bapak Uskup kita itu pernah menyinggung Santo Yusuf, bahkan kemarin Pak Misa Paskah juga diulangi lagi pesan Paskah, Pak ya. Ya, penjelasan tentang tahun Santo Yusuf yang nanti beberapa saat lagi akan dilanjutkan dengan tahun keluarga ya, Rama ya. Mudah-mudahan itu menjadi terkait karena semakin terkait dalam tahun keluarga, peran Bapak Yusuf yang menjadi bapak keluarga juga semakin nampak. Nah, terus yang kedua tadi sudah disinggung Pak Dwijo bahwa karena kita sendiri di Keuskupan ada tahun Ekaristi yang barangkali ini tanda petik menenggelamkan ya. Nah, karena memang fokus kita ke sana dan itu merupakan rangkaian dari Ardas sendiri. Sehingga kalau tahun Ekaristi yang digemakan lalu dalam
bahan-bahan yang disediakan kompi, nanti juga secara bertahap terus akan bicara tentang tahun Ekaristi. Dan kemudian di tengah umat juga ada doa khusus tentang Ardas tahun Ekaristi. Nah, sehingga paling tidak itu di tengah umat itu tentang tahun Ekaristi memang lebih menggema. Nah, namun demikian maksud saya kira tidak ada yang saling menenggelamkan, karena itu betul sekali. Dua hal yang sama-sama penting. Penting sekali. Saya kira tidak ada salahnya kalau berbagai pihak dalam berbagai kesempatan juga mensosialisasikan atau mengkatekesikan tentang tahun Santo Yusuf. Nah, kemudian untuk kesan Santo Yusuf sendiri memang menurut saya yang pertama jelas itu keheranan saya pribadi, Romo. Untuk peringatan tentang Maria itu ada belasan, 15 kalau nggak salah saya hitung. Sementara tahun Santo Yusuf itu hanya ada 2 ya, Romo ya. Hanya ada 2, yaitu tanggal 19 Maret itu Santo Yusuf suami Maria, dan 1 Mei Santo Yusuf sang pekerja. Nah, tentu saja saya tidak merasa bahwa itu menjadi suatu yang dibawa kepada iri hati ya. Pasti gereja mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri, dan Maria memang mempunyai tempat yang istimewa di dalam gereja. Demikian juga latar belakang yang tertulis dalam dokumen gereja maupun dalam kitab suci, memang Maria lebih banyak. Lalu juga di dalam dokumen-dokumen gereja yang lain itu akan lebih muncul nampak bahwa Maria menjadi peran yang lebih. Kemudian yang menurut kesan saya juga, namun demikian banyak Santo Yusuf itu digunakan sebagai pelindung ya, sebagai entah nama pribadi maupun juga yayasan-yayasan, rumah sakit dan sebagainya, tetap menggunakan Santo Pelindung Santo Yusuf ini. Ini pastilah itu spiritualitasnya digali cukup dalam. Yang paling menonjol ya, Romo, menurut saya yang menonjol adalah ketulusannya, dan sebagai seorang pekerja dan tulus itu memang, apalagi untuk dikaitkan zaman sekarang, tidak mudah, Romo, untuk mempunyai sikap sebagai seorang yang tulus. Misalnya orang mengatakan satu yayasan tulus dalam pelayanan. Tulus dalam pelayanan itu tidak mudah diwujudkan. Apalagi zaman sekarang itu antara tulus dengan fulus itu bedanya sulit ya, Romo. Jadi antara yang berlatar belakang memang tulus, dan juga ada yang hanya berkedok ketulusan. Nah, kemudian hal yang juga mengesan bagi saya tentang Santo Yusuf itu soal kesederhanaan. Nah, kesederhanaan itu pengertiannya orang yang sungguh harus menanggung betapa berat beban batin lah. Ini kita bisa memahami bahwa dalam situasi belum berhubungan badan, sementara tunangannya sudah mengandung, dan itu harus bertanggung jawab sampai dengan menjadi seorang kepala keluarga, sampai dengan Yesus berkarya. Nah, oleh karena itu kesungguhannya, kesederhanaan yang membawa kepada kesederhanaan hati yang akhirnya membawa kepada kesanggupan untuk menyerahkan hidupnya supaya terwujud apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat, karya penebusan itu terwujud. Maka dari hati seorang Bapa yang sungguh sederhana itulah itu yang mengantarkan kepada keselamatan banyak orang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sudi. Tadi Pak Sudi menggarisbawahi soal memang selama ini Santo Yusuf itu identik dengan 2 nilai keutamaan, kerja keras dan ketulusan. Tetapi Pak Yudo, kalau kita melihat langsung ke artikel nomor 1, di sana dengan judul Bapa yang dikasihi. Ya, sedikit saya bacakan beberapa bagian artikel. Ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan, pelayanan kata kuncinya. Diungkapkan secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, kedua kata pelayanan. Dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya, hidupnya, pekerjaannya, mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih
rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya dan semua kemampuannya. Suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan lagi. Jadi ada beberapa kata kunci di situ ya Pak Yudo. Menurut saya ada pengorbanan, pelayanan, lalu soal persembahan diri Pak Yudo. Nah, bagaimana menurut Pak Yudo? Artinya memang selama ini seperti dikatakan Pak Sudi tadi, memang dua hal itu yang selama ini kayaknya hanya itu Pak ya. Tapi ternyata kalau kita menilik ke artikel nomor 1, ada begitu banyak keutamaan yang bisa kita gali. Gimana Pak? Iya. Jadi kalau kita melihat apa yang dihadirkan dalam refleksi Bapak Paus ini, kita melihat sisi lain dari Santo Yusuf yang kita seringkali mengidentikan dengan pribadi yang tulus dan pekerja keras. Dan bahkan di dalam patungnya pun digambarkan dengan bunga leli dan triangle itu apa namanya, yang alat ukur itu ya, sebagai tukang kayu. Nah, itu khas pada umumnya dan itu menjadi semacam trademark Santo Yusuf itu sendiri. Nah, Bapak Paus mengajak kita untuk melihat Yusuf lebih-lebih sebagai pribadi seorang ayah. Nah, ini beda. Dia bukan lagi sebagai pekerja, dia bukan lagi sebagai orang yang tulus dalam pengertian tertuju hanya pada Allah, tapi dalam praksisnya dia sebagai seorang ayah. Apa sih perannya yang dihadirkan oleh Santo Yusuf itu? Bagaimana dia tahu Maria mengandung bukan dari dia. Dan ini suatu sikap yang luar biasa, lebih-lebih pada saat ini. Apakah masih ada orang yang mau menerima semacam itu? Nah, satu, di situ membutuhkan suatu sikap dewasa, sikap ketulusan hati, keseriusan hati untuk menjaga buah rahim Maria. Yang pertama. Yang kedua, kemudian dia juga tahu bahwa yang dikandung oleh Maria itu bukan sembarang pribadi, tapi adalah putra Allah sendiri. Maka ini menjadi tugas yang tidak mudah, karena nanti akan terkait dengan bagaimana dia menjadi menghadirkan diri sebagai seorang bapak yang sungguh-sungguh harus bertanggung jawab membangun dasar-dasar moralitas, dasar-dasar sikap mental dan sebagainya yang nantinya akan nampak dalam diri Yesus. Bagaimana dia yang taat, bagaimana dia yang setia, bagaimana dia yang berani. Nah, dari mana kita melihat sedikit kutipan kitab suci yang kita melihat bagaimana Yusuf berani mengambil Maria menjadi istrinya. Jaminannya siapa? Omongan malaikat. Apakah pada saat ini kita masih bisa atau masih banyak orang yang berani menghadirkan mendasarkan kepercayaannya pada kata Tuhan? Itu ada di mana? Dalam hati kita. Yang secara jujur Tuhan bersabda di sana. Nah, sikap ini dalam banyak spiritualitas kurang digali. Dan ini Bapak Paus mau menghadirkan rencana atau menghadirkan refleksinya tentang bagaimana Yusuf dikaitkan dengan karya keselamatan Allah. Tadi Pak Dwijo sudah menyampaikan tanpa Yesus dia adalah manusia biasa. Tapi justru karena adanya Yesus, maka Yusuf ini mempunyai peran yang tidak kalah penting. Sementara itu. Baik, terima kasih Pak Yudo. Jadi memang ternyata di artikel 1 ini kita menemukan ada beberapa keutamaan-keutamaan yang ternyata sangat kaya dalam diri Santo Yusuf. Nah, pendengar yang terkasih, kita akan rehat sejenak. Setelah ini kita akan masuk lebih dalam lagi di artikel yang kedua khususnya. Di sana kita akan diajak untuk melihat keutamaan-keutamaan Santo Yusuf yang lain, kelemah lembutan dan sebagainya. Maka akan lebih menarik nanti perbincangan kita bersama para narasumber. Kami akan kembali lagi sejenak. Pendengar yang terkasih, kembali lagi kami ke ruang dengar Anda. Di bagian kedua ini kita akan masuk
lebih dalam dan menimba inspirasi dari Santo Yosef, khususnya di tahun Santo Yosef ini yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Dan kita akan masuk ke artikel nomor 2. Tapi sebelum kita ke artikel 2, tadi di artikel pertama kita sudah membahas tentang kurang lebih nilai-nilai keutamaan yang ada yang bisa kita gali dari artikel pertama. Tadi muncul beberapa kata kunci sebagai contoh. Pengorbanan. Kata pengorbanan itu muncul 1 kali. Juga ada pelayanan itu muncul 2 kali. Lalu juga ada frase, kalimat mengubah panggilan manusiawi. Panggilannya sebagai seorang bapak keluarga. Itu sebagai persembahan istimewa untuk Tuhan. Nah, saya mau ke bagian yang terakhir ini. Mengingat dalam hidup berkeluarga itu pasti juga ya bapak-bapak itu juga memerankan peranan yang sangat penting. Dan juga pasti ibu-ibu juga punya perannya. Tetapi paling tidak, nah saya mau ke Pak Sudi. Bagaimana sih nilai-nilai ini juga paling tidak ya Pak Sudi dalam pengalaman Pak Sudi atau mungkin juga melihat dalam kehidupan umat kita dalam hidup berkeluarga, nilai-nilai pengorbanan, pelayanan, dan juga persembahan diri, sisi persembahan gitu ya. Artinya ada banyak pengalaman, tetapi pengalaman suka duka mungkin itu juga dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sisi itu Pak, bagaimana Pak Sudi mengalaminya atau mungkin bercerita tentang itu? Baik Romo, jadi keluarga Katolik yang merupakan gereja mini ya, gereja paling kecil, saya kira ini juga memegang peran sangat penting karena seringkali kita dengar bahwa persoalan-persoalan dalam gereja Katolik ya pasti muaranya dalam persoalan-persoalan keluarga Katolik. Kalau keluarga Katolik tidak banyak bermasalah, maka ya gereja tidak banyak bermasalah. Tapi ya faktanya kita tahu bahwa gereja-gereja rumah tangga itu juga banyak mengalami persoalan. Nah, kalau persoalan-persoalan itu diteliti, itu ada satu hal yang cukup mendasar, Romo, itu ada peran dari seorang bapak atau seorang ibu yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan saya terkesan ada satu gereja yang khusus, satu paroki itu yang mendoakan menjadi ujub umumnya bahwa supaya figur ayah itu sungguh-sungguh dapat terwujud di dalam keluarga Kristiani di paroki ini. Gitu kan. Ini adalah suatu keprihatinan yang saya kira patut kita renungkan ya. Jadi peran seorang ayah yang sudah mungkin mengalami degradasi, nurun, atau juga mengalami ketidakjelasan. Nah, tentu saja penyebabnya banyak sekali. Yang pertama barangkali sebuah komitmen bahwa membentuk keluarga itu adalah sebuah komitmen bahwa seorang ayah itu sungguh mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Secara totalitas lah bahasa sekarang, totalitas hidupnya diserahkan untuk keluarga, bukan untuk sebagai simbol saja, karena seringkali kita dengar seorang bapak pergi pagi pulang petang itu katanya untuk mencari nafkah keluarga. Nah, perlu dipertanyakan apakah iya, gitu kan? Apakah iya sampai segitunya jawaban anak sekarang kan? Nah, lalu demikian juga dibalik bahwa seorang istri juga apakah sudah menyerahkan sepenuh hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk keluarga. Nah, ini yang saya kira perlu dipertanyakan pada kita semuanya. Saya kira dalam momen tahun Santo Yusuf ini juga perlu kita semuanya berefleksi. Apakah sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, dan juga mungkin seorang anak, apakah saya sudah memerankan diri, mewujudkan diri sebagai seorang bapak secara sungguh seharusnya mempersembahkan seluruh hidupnya. Tentu saja seorang bapak itu bukan Superman ya. Pastilah punya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Tetapi dalam kekurangan kelemahan itu mau tetap menyerahkan secara total, itu mengorbankan segala keinginannya hanya untuk mewujudkan supaya keluarga itu sungguh dapat menjadi baik, menjadi gereja tadi. Karena konon katanya ada istilah berani membentuk keluarga Katolik berarti berani mendirikan gereja. Nah, kalau mendirikan gereja itu kan termasuk pada peribadatannya harus terwujud secara benar. Bukan hanya mendirikan gereja secara fisik, tetapi
dalamnya tidak terwujud, apa yang menjadi 5 tugas gereja itu kan harus sungguh terwujud. Nah, sekali lagi kalau mau kita renungkan, kita refleksikan, nah, sungguh bahwa Bapak Yusuf sebagai bapak keluarga yang dengan kelemahannya itu mau mempersembahkan hidupnya untuk sebuah tujuan yang besar, ini mestinya menginspirasi kepada kita. Pengorbanan kita wujudkan demi sebuah tujuan yang lebih mulia dan lebih besar. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sudi. Jadi nilai-nilai pengorbanan, pelayanan, lalu juga persembahan diri, apapun itu situasinya, itu juga menjadi panggilan kita belajar dari Santo Yusuf. Nah, kita akan menuju ke artikel kedua. Di artikel kedua ini, saya akan membacakan beberapa bagian yang menurut saya ini menjadi kata kunci dari artikel ini. Nah, ada satu bagian yang mengatakan demikian. Terlalu sering kita berpikir bahwa Allah hanya mengandalkan bagian diri kita yang baik dan berhasil. Sementara pada kenyataannya kebanyakan rencananya itu terpenuhi juga dalam kelemahan kita. Dan meskipun seperti itu adanya. Lalu ada bagian lain juga yang mengatakan, si jahat menyebabkan kita memandang kerapuhan kita dengan penilaian negatif, sementara roh meneranginya dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah cara terbaik untuk menyentuh apa yang rapuh dalam diri kita. Jari yang menunjuk dan penilaian yang digunakan kepada orang lain seringkali menjadi tanda ketidakmampuan untuk menerima kelemahan-kelemahan dalam diri kita sendiri, kerapuhan kita. Nah, ada beberapa kata kunci menurut saya yang baik juga kita refleksikan, renungkan di sini. Nanti saya minta yang pertama Pak Dwijo untuk menanggapinya. Pertama adalah soal kelemahan, lalu juga soal kelemah lembutan. Dua hal ini ternyata dipakai Allah. Meskipun lemah, ternyata juga dipakai Allah. Santo Yusuf katakanlah begitu ya. Dalam kegamangannya menerima Maria yang hamil, katakanlah ya sebelum waktunya, dia yang tidak banyak berbicara paling tidak dalam kitab suci, mungkin tanda kutip bisa kita pandang lemah, tetapi Allah sungguh memakai seluruhnya Santo Yusuf itu untuk karya keselamatan Allah. Jadi dalam kelemahan ternyata Allah juga punya rencana ya Pak Dwijo. Nah, bagaimana Pak Dwijo menanggapi hal ini terkait dengan Santo Yusuf, keutamaan ini juga? Baik Romo, sebagaimana Romo utarakan tadi, kita seringkali memandang bahwa Allah menggunakan kita yang baik-baik gitu, tapi hal-hal yang buruk, nah itu malah nggak dipakai. Nah, dari pengalaman Santo Yusuf inilah Romo, bahwa kita bisa mengetahui bagaimana Allah menggunakan kelemahan-kelemahan dari manusia itu sendiri untuk suatu rencana karya keselamatannya. Lalu di mana, kapan Yusuf itu merasa gamang, merasa cemas? Itu saya buka tadi dari Injil Matius bab 18 ya, bab 18 ayat 18 bab 1 ayat 18 sampai 25. Di sanalah diceritakan bagaimana kekhawatiran, kecemasan, ya niat jahat satu sisi, sebetulnya niat baik ya itu diutarakan. Kita bisa melihat itulah aspek-aspek kelemahan seorang manusia Yusuf ya. Tadi Romo sudah menyinggung bahwa satu sisi Yusuf itu seorang yang tulus, seorang yang saleh, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bagus juga kan Romo? Orang tidak secara publik, tetapi diam-diam aja lah menceraikan ya. Kemudian tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi. Nah, ini bagaimana Allah masuk ke dalam kelemahan manusia. Nah, bagaimana kata Yusuf di dalam kebimbangan dan keraguan-raguannya seperti itu, justru ya, Allah masuk ingin menggunakan kelemahan seorang manusia Yusuf untuk pelaksanaan rencana keselamatan ini. Maka dari itu
kita sebagai bapak atau sebagai suami, ya, kalau kadang-kala merasa resah dengan kelemahan-kelemahan yang kita punyai. Ya. Ini sebetulnya ini kan kelemahan-kelemahan seorang manusia, ya, seorang manusia. Namun demikian, kalau kita pada kesempatan ini kita diajak untuk berefleksi. Kadang-kadang kelemahan kita ini manusiawi, ya. Maka dari itu, ya, sekarang disadari dengan refleksi ini. Ya. Jangan-jangan Allah menggunakan kelemahan-kelemahan yang saya punya ini untuk sesuatu rencana keselamatan keluarga, keselamatan umat Kristiani, dalam kegiatan dan sebagainya, sesuatu yang baik. Maka dari itu, inilah sisi positif dari kelemahan, ya, mau melihat sisi positif dari kelemahan seorang manusia di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam masa pandemi ini, kekhawatiran, kecemasan, ya, mungkin di sanalah Tuhan akan masuk untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Sementara itu dong. Baik, terima kasih Pak Dwijo atas tadi beberapa hal yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saya ingin ke Pak Yudo. Bagaimana Pak terkait dengan kelemahan ini? Kelemahan ini dipakai Tuhan untuk juga mewujudkan karya keselamatannya. Tetapi juga tadi Pak Dwijo juga merenungkan, merefleksikan bahwa kadang-kadang kita juga punya kelemahan. Dan apakah juga memang kita harus tunduk pada kelemahan-kelemahan itu, atau sebenarnya kita juga bisa berusaha lebih keras untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Bahkan tadi dikatakan dalam artikel juga, si jahat kadang-kadang menyebabkan kita memandang kerapuan kita dengan penilaian negatif. Sementara Roh meneranginya dengan kelemah lembutan, itu dikatakan. Bagaimana Pak? Ya. Dalam masa seperti sekarang ini, pada zaman ini, apa yang menjadi penilaian atau yang menjadi tolok ukur bagi manusia yang sukses? Manusia yang sukses, manusia yang berhasil itu adalah kalau dia mempunyai kemampuan untuk bisa mewujudkan cita-citanya, mungkin dengan berbagai cara. Lalu pertanyaan saya, peran Tuhan di mana? Hampir pada saat ini banyak sekali orang yang masuk dalam paham atau dalam situasi ateis praktis. Artinya sadar bahwa Tuhan itu ada. Setiap minggu mungkin dia ke gereja, selalu beribadat. Tetapi Tuhan tidak ada kaitannya dengan hidup dan keseharian mereka. Nah, inilah justru yang seringkali dalam artikel tadi disebut, si jahat melihat itu sebagai sebuah ketidakmungkinan. Si jahat melihat itu sebagai, ini karyaku. Lalu bagaimana Tuhan itu bisa berkarya dalam hidup kita? Kalau kita berani mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini punya suatu hal, ada garis di mana kita nggak bisa lompat lagi. Artinya bahwa kita mengakui keterbatasan kita. Nah, seringkali kita malu melihat keterbatasan kita sebagai sebuah hal yang negatif. Tapi kita lupa bahwa lewat keterbatasan itulah Tuhan berkarya. Lalu kita akan mengatakan, Tuhan, kepada siapa lagi aku meminta tolong, kan begitu ya? Nah, persis dalam kondisi di mana kita sudah tidak bisa apa-apa, lalu kita larinya kepada baru datang Tuhan. Maka dalam arti ini, mari kita menyadari bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini bukan segala-galanya, bahwa kita ini bukan, kalau tadi Pak Sudi mengatakan, bukan Superman yang selalu bisa apa saja. Nah, kita juga bisa marah, kita bisa kecewa, tapi justru disitulah kita harus bertanya pada saat kita mengalami kondisi terpuruk itu, apa sih rencana Tuhan? Nah, disitulah kemudian tadi dikatakan bahwa kelemah lembutan Allah itu hadir dalam kelemah dan kerapuhan kita. Beranikah kita sungguh-sungguh untuk merasakan bahwa Allah berkarya dalam hidup kita? Atau kita
menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Ya. Kalau kita selalu mengatakan ini adalah karya saya, ini adalah kekuatan saya dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak Yudo. Menarik sekali tadi ya, ada istilah ateis praktis. Jangan-jangan memang kita sering ke gereja berdoa, tetapi ternyata kita kurang melibatkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita diingatkan di sesi kedua ini, kita belajar dari Santo Yusuf untuk melibatkan Allah dalam segala kelemahan dan juga kerapuhan kita, untuk pasrah sumeleh kepada Tuhan yang memberi hidup. Pendengar yang terkasih, kembali lagi kami ke ruang dengar Anda. Dan di bagian ketiga ini kita akan mendengar semacam statement penutup, closing dari para narasumber tentang dua artikel yang tadi sudah kita bahas. Mungkin ada hal-hal yang perlu digarisbawahi atau semacamnya. Monggo saya persilahkan pertama mulai dari Pak Wijo. Terima kasih Romo. Dari dua tema pembahasan yang kita peroleh pada malam hari ini, ada beberapa inspirasi yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, bahwa Yusuf itu dikasih Allah dan juga dikasih oleh manusia, khususnya umat Kristiani. Lalu yang kedua, bahwa Yusuf sebagai suami, sebagai bapak, telah menempatkan dirinya di dalam kerangka pelayanan terhadap rencana keselamatan Allah. Nah, juga dengan penuh pengorbanan, juga dengan pelayanan, dan yang satunya lagi dengan penuh persembahan diri. Maka ini juga sangat berguna bagi bapak-bapak atau suami dalam keluarga Kristiani, yang mana ini sangat berarti. Lalu yang kedua, bagaimana menyikapi itu semua dengan kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan bukan hanya dari kekuatan kita, tetapi juga bersumber dari kelemahan-kelemahan diri kita. Nah, ini menjadi kelemahan-kelemahan, dan kita baca di dalam terang iman, jangan-jangan Allah berkarya di dalam tindakan saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwijo. Langsung saja Pak Sudi. Baik, pada bagian akhir ini saya mau menggarisbawahi bahwa Santo Yusuf dipanggil oleh Allah dari kelemahannya, dari kekhawatirannya. Nah, kita semuanya dalam keluarga maupun dalam masyarakat, dalam lingkup bekerja, juga orang-orang yang punya kelemahan. Hanya persoalannya apakah kita sungguh menyadari, mengakui dengan rendah hati, dan juga mau mempersembahkan kelemahan itu untuk tujuan bersama yang lebih baik. Bukan untuk beralasan dengan kelemahan itu justru akan menindas atau berkuasa, tetapi sekali lagi kelemahan kita persembahkan untuk sebuah tujuan yang lebih mulia, supaya kelemahan-kelemahan dan kekhawatiran itu menjadi suatu kekuatan yang berdaya guna dan bahkan mempunyai nilai-nilai yang lebih kepada banyak orang. Termasuk juga dalam keluarga, pastilah kita bukan dibangun dari orang-orang yang sempurna, tetapi mau mempersembahkan, mau dengan rendah hati menyadari kelemahan-kelemahannya, sehingga sikap rendah hati itu akan melahirkan sebuah sikap yang lebih baik lagi untuk dipadukan dengan pasangan ataupun kebersamaan kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sudi. Monggo Pak Yudo. Iya, belajar dari Santo Yusuf menjadi realistis. Kita harus berani melihat diri kita dengan segala kelemahan, dengan segala keunggulan, dan di sana kita berani membuka hati bagi Allah agar Allah berkarya dalam hidup kita. Gitu.
Terima kasih Pak Yudo atas closing dan juga bapak-bapak yang lain atas closing statementnya, semacam kesimpulan juga, dan saya pun tidak akan menyimpulkan dari pembicaraan diskusi kita malam ini. Kami mengucapkan terima kasih mewakili kru dan juga semua yang bertugas malam hari ini. Kita akan berjumpa minggu depan untuk melanjutkan pembahasan kita menuju ke artikel 3, 4 dan seterusnya sampai selesai, untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Surat Apostolik Patris Corde. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan bahagia. Mewakili seluruh narasumber, kami ucapkan terima kasih. Saya Romo Alexander Pambudi SCY undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, berkah dalam Tuhan memberkati.